Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga panjenengan yang tadi kecapean karena baca maulid, Allah berikan keberkahan, bisa sehat walafiat, sehat seperti umur yang masih muda-muda. Insyaallah, karena Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana nasrani bi kulli darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul 'isruna. Sekarang kita akan masuk kepada kajian nasihat hebat, nasihat-nasihat kepada hamba. Ini adalah bidang tasawuf, karena kita memang harus mempelajari selain fikih, mempelajari tasawuf. Kenapa? Di antaranya adalah kalau kita hanya belajar fikih, kita itu akan fasih. Tapi kalau hanya belajar tasawuf tanpa belajar fikih, biasanya akan menjadi sindik. Kalau kita belajar fikih saja, biasanya kaku, Pak. Semua salah, semua haram. Ketika belajar tasawuf, tidak belajar fikih, halu biasanya, Pak. Orangnya halu. Seakan-akan ada yang sampai ketika tidak mempelajari fikih itu, dia hanya ngambil gampang-gampangnya saja. Sholat doa. Sholat itu seperti sholat itu adalah doa. Sudah sholat belum? Sudah. Apa? Tadi saya sudah berdoa. Allah sudah melihat gerak-gerik hati saya. Kenapa? Karena tidak mempelajari fikih bahwa sholat itu kan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi ada kesinambungan antara fikih, antara tasawuf, dan yang kita pelajari ini lebih banyak kepada mengingatkan kita bagaimana kita itu wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan bagaimana melangkah di dunia ini, mengarungi, melewati sisa-sisa umur kita ini, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul 'isruna. Maqalah yang ke-20. Gila dikatakan ikmalul aqli itba'u ridwanillahi ta'ala. Dikatakan bahwa kesempurnaan akal itu adalah mengikuti segala sesuatu yang Allah ridhai, wajtinabu sakhatihi, dan menjauhi segala sesuatu yang Allah murkai. Kalau kita mengatakan akalnya kita sehat, saya Pak Ustadz boleh umur panjang, boleh tua, tapi akal saya muda, akal saya sehat. Kalau menurut kitab yang kita pelajari, akal sehat adalah mengikuti segala sesuatu yang Allah ridhai dan menjauhi segala sesuatu yang Allah murkai. Makanya sering saya katakan dalam diri kita ini, dalam kitab tafsir Sawi dikatakan, dalam diri kita ini ada 3 kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan amarah. Yang kedua adalah kekuatan hawa nafsu. Alhamdulillah. Yang ketiga adalah kekuatan akal yang sehat. Kalau kita ini Pak mengikuti 2 kekuatan tadi dalam diri kita, kekuatan hawa nafsu, kekuatan amarah, hina Pak di dunia, hina Pak di akhirat. Tapi kalau kita mengikuti akal yang sehat, akal yang sempurna, apa katanya akal yang sempurna?
mengikuti segala sesuatu yang Allah ridhai dan menjauhi segala sesuatu yang Allah murkai. Ya, kita hadir ke sini karena mengharapkan ridha Allah. Mengharapkan ridha Allah, Pak. Tidak ada yang lain. Kalau kita belajar fikih, kita hanya fokus kepada proses kita ibadah. Takbir, ruku, sujud, ta'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud lagi. Hilang sedikit saja ingatan kita, itu tetap sah dalam fikih. Tapi dalam tasawuf itu selain kita sholat, menghadirkan Allah dalam diri kita, seakan-akan Allah hadir di dalam ibadah kita. Ini adalah kerjanya tasawuf, Pak. Jadi panjenengan seakan-akan melihat Allah. Kalau panjenengan tidak bisa melihat Allah, panjenengan merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengajar di sini adalah tasawuf. Makanya kemudian dikatakan syariat itu membenahi luar kita, Pak. Sedangkan tasawuf itu membenahi hati kita. Hati agar tidak benci sama orang lain. Hati agar tidak merusak ibadah-ibadah. Karena memang ada, Pak, ibadah kita sudah sesuai, sholat kita sudah sesuai, tapi nyatanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sholat kita, puasa kita tidak bernilai apa-apa. Kenapa? Kadang karena hati kita tidak kita bisa jaga. Makanya agar hati, pikiran semuanya itu, kalau akalnya sempurna, akan mengikuti segala perintahnya dengan sesuatu yang Allah ridhai dan menjauhi segala sesuatu yang Allah murkai. Ai fa khilafu dzalika junun. Dikatakan oleh Sayyid Nawawi, kalau kebalikannya, artinya orang mengikuti melakukan segala sesuatu yang Allah murkai, kemudian menjauhi segala yang Allah ridhai, maka kata Sayyid Nawawi, majnunun wa dzalika jununun. Orang itu gila. Jadi kalau jenengan suka bermaksiat, jauh daripada Allah, pada saat itu panjenengan, kata Sayyid Nawawi al-Bantani, dalam keadaan gila. Wal maqalatu al-hadiyata wal 'ishruna. Maqalah yang ke-21, nasihat yang ke-21. Khilah dikatakan la berbata lil fadili. Tidak ada perantau bagi orang yang berilmu dan mengamali ilmunya. Wala watana lil jahili. Dan tidak ada tanah air bagi orang yang bodoh. Ini nasihat beliau. Dikatakan tidak ada perantau bagi orang yang memiliki ilmu. Ilmu apa saja, Pak, tapi diamalkan ilmunya. Hidup di Bekasi jenengan ada yang dari Wonosobo, jenengan ada yang dari Padang, jenengan ada yang dari Palembang, ada yang dari Wonogiri, ada yang dari Madiun, ada dari Madura juga. Takut ketinggalan Maduranya. Jenengan dari daerah masing-masing ke sini adalah merantau. Tapi bagi orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya, tidak ada perantauan, Pak. Seperti di sini, seperti tanah air kita, tetangga baik, orang lain baik, tak punya keluarga di sini pun banyak teman-teman kita yang baik sama kita, Pak. Akan tetapi wala watana lil jahil, tidak ada tanah air, tidak ada kampung halaman saya bagi orang yang bodoh. Oh, saya ini asli sini.
Oh saya ini pribumi. Tidak ada kata-kata itu bagi orang yang bodoh. Di kampung halamannya pun dia akan merasa asing. Ini adalah nasihat kepada kita. Yang dimaksud dijelaskan oleh Nawawi Al-Bantani, al-muttasifu bil ilmi wal amali, orang yang mensifati dirinya dengan ilmu dan beramal. Ilmunya diamalkan, bukan hanya ilmunya disampaikan tapi tidak diamalkan oleh dia. Orang yang ilmunya kemudian diamalkan, kana mukarrama mu'addaman indan nas fi ayyi baladin kana. Kalau orang berilmu disifati dirinya dengan ilmu, kemudian diamalkan ilmunya, maka dia akan dimuliakan, diagungkan di sisi manusia dimanapun dia berada. Fakana kullu baladin indahu watanan, maka ada di setiap negara baginya adalah tanah air. Jenengan Pak ngamali, punya ilmu, ngamalin ilmunya, orang lain akan memuliakan panjenengan. Allah letakkan dalam senobali umat-umat itu untuk sayang kepada panjenengan. Tapi sebaliknya, kalau jenengan punya ilmu tidak diamalkan, pertama di dalam kitab Tanqihul Qaul, ulama-ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, dia akan wafat dalam keadaan potensi dalam dirinya, wafat dalam keadaan tidak bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah. Allah berikan kemuliaan bagi orang yang berilmu. Saya yakin semua yang menghormati orang-orang berilmu, ustaz, kiai, semuanya karena menghormati ilmunya, karena ini adalah perintah daripada syariat. Tapi ketika kemuliaan-kemuliaan itu diberikan oleh Allah, tapi sebaliknya dia tidak amalkan itu, habislah dia di sisi manusia akan tercela. Walau kana ghariban, walaupun dia itu perantau. Jenengan perantau tapi panjenengan berilmu, tahu matematika, diamalkan matematikanya, diberikan manfaat kepada orang lain. Bahasa Inggris, jenengan pinter teknisi, diajarkan kepada yang lain, atau dibuat membantu masjid atau ke lingkungan dan sebagainya. Ketika panjenengan wafat, orang akan berbicara, kalau dulu ada si dia, lampu langsung diganti. Kalau dulu ada si dia, taman-taman kotor langsung digunting, dibersihkan, agot-agot bersih. Ilmu diamalkan, mulia di sisi manusia. Menarik sekali, karena kita dalam mempelajari ilmu, saya juga membaca di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Bidayatul Hidayah karangan Syekh Al-Imam Ghazali, ini menarik sekali. Saya mengutip sedikit, membahas sedikit setelah ini. Fa'lam ayyuhal harisu, kata Al-Imam Ghazali, ketahuilah bahwa orang-orang yang semangat, al-muqabilu ala ittibasul ilmi, orang yang datang mencari ilmu. Ini panjenengan duduk ini Pak karena ingin mendapatkan ilmu, Pak. Ini termasuk dari panggilan Al-Imam Ghazali, ayyuhal haris. Kalau jenengan nggak semangat cari ilmu, Pak, lebih baik tidur di rumah, pulang nonton TV, santai. Karena panjenengan tadi pagi sampai siang sore sibuk. Saya yakin ini adalah orang-orang yang memang betul-betul ingin mencari ilmu. Al-mudakhiru min nafsihi sadaqar rabubati wa fardat ta'addus ilaihi, yang menyatakan keinginannya, yang merasa haus akan ilmu. Panjenengan pengen cari ilmu terus, ingin menambah hasanah keilmuan agama, ingin kenal Allah lebih dekat lagi, ingin memperbanyak hasanah-hasanah yang tidak panjenengan ketahui. Annaka in kunta taqsidu yatalabu, in kunta, jika engkau taqsidu bi talabil ilmi munafasatan,
Jika engkau bermaksud mencari ilmu itu karena persaingan, dengan bersaing satu sama lain, oh dia ustadz ini yang lebih alim, oh kiai ini lebih alim, oh saya harus lebih banyak lagi, berlomba-lomba karena ingin saingan. Wal mubahat dan juga wa taqadduma al-aqrani. Jadi suara apa? Inilah. Wastimalat wujuhin nas 'anil nas wal mubah. Jenengan mencari ilmu akan berbangga-bangga. Saya punya ilmu, saya hebat loh, saya alim loh. Wa taqaddum 'ala al-aqran, dan mengungguli teman-temannya. Oh saya lebih alim daripada si A, si B dan si C. Wastimalat wujuhin nas, dan juga agar manusia menatap panjenengan, agar manusia memandang wajah panjenengan, agar manusia menghormati panjenengan. Wajib min dunia, dan memperbanyak mengumpulkan benda-benda dunia. Niatnya kalau saya jadi ustadz enak, ada amplopnya, ada apanya. Niatnya seperti itu. Apa kata Syekh Al-Imam Ghazali? Kalau niatnya ini, kalau niatnya yang seperti kita sebutkan tadi, fa anta sa'in fi hadmi dinika, maka engkau merusak, merobohkan agamamu. Engkau ini berusaha sa'in fi hadmi dinika, engkau ini termasuk orang yang berusaha merusak agamamu. Wa ahlaka nafsika, dan merusak dirimu sendiri. Wa bai'a akhiratika, dan menjual akhiratmu bidunyaka, dengan duniamu. Kalau niatnya yang seperti kita maksud saya, kita niatnya tidak ada lain kecuali ingin ridha Allah Subhanahu. Kalau cuma belajar begini Pak, apa yang mau kita banggakan Pak? Karena memang betul-betul kita apa nih yang bisa saya bawa mati nih, itu saja, sehingga kita bertemu dengan Allah dalam keadaan tersenyum. Rusak diri kita Pak kalau niatnya karena harta, karena apa. Kalau memang Ustaz dikasih amplop itu Pak, diambil memang karena kebutuhan beli kita untuk memperbanyak hasanah-hasanah keilmuan. Karena memang ada beberapa Ustaz itu memang tidak ada kerjaan lain selain itu Pak. Sedangkan Ustaz itu dituntut untuk memperbanyak hasanah keilmuan dan disampaikan kepada jemaah. Bukan tidak ikhlas sebenarnya. Cuma memang kalau kita Abu Hanifah ngambil tidak apa, tapi kalau sampai kita tujuannya itu yang tidak benar. Ini yang disampaikan. Bukan saya menyampaikan, yang menyampaikan adalah Imam Ghazali. Kemudian kata beliau, fasaqatuka khasiratun, akan daganganmu itu rusak, rugi, wa tijaratuka dha'iratun, dan daganganmu itu rusak, wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika, dan gurumu yang mengajarkanmu, bukan hanya kita Pak, guru yang mengajarkan kita kena juga, mu'inun laka, menolong kepadamu, penolong, pembantu bagimu, ala isyanika, atas maksiat-maksiat yang telah kamu lakukan. Makanya Pak, selain kita mencari guru, jadi orang yang berilmu itu harus menjaga, karena juga akan membawa nama baik guru kita. Sering kan pondok di mana itu, sekolah di mana itu, saya sampaikan Pak, tidak ada pesantren itu yang mengajarkan kami untuk berdosa. Sampai sekarang saya mondok itu tidak pernah diajarkan kami untuk bermaksiat. Artinya kalau suatu saat saya pribadi panjenengan melihat saya bermaksiat jauh daripada Allah, kami tidak pernah diajarkan bermaksiat seperti itu. Murni itu datang daripada
kami. Murni itu datang daripada hawa nafsu kami. Tolong jangan bawa-bawa akul kami. Itu murni kesalahan kami. Kemudian wa syarikun laka fi khusranika, dan juga teman partner bagimu di dalam kerugian juga. Dan juga wa huwa kaba'i syaifin, guru muallim yang telah mengajarkan kita yang selalu bermaksiat, niat mencari ilmu tadi itu salah. Adalah kaba'i syaifin, seperti menjual pedang min qati'i tariqin, yang dijual daripada orang begal di jalanan. Hanya beda cara saja. Kalau dia begal secara fisik, kita mungkin lebih parah lagi. Para pengajar ini begal menyampaikan atas dasar dalil, tapi untuk keuntungan dunia kita. Ini kalau jenengan sekarang yang lagi viral itu Walid, nonton Walid? Oh, Pak RT saya yakin nggak nonton. Nah ini nonton Walid itu. Walid itu film luar negeri tetangga kita itu. Dia berdakwah, perempuan dikumpulkan, kamu mau surga begini, kamu ada syaratnya untuk masuk surga begini. Akhirnya dia sama Syekh Walid itu, dasar agama yang disampaikan, tapi ternyata ada keuntungan yang dia inginkan. Makanya gurunya yang mengajarkan ilmu itu adalah gurunya, Pak. Bahwa sebenarnya kalau ingin masuk surga begini, tapi dipelesetin untuk mendapatkan dunia. Maka guru yang mengajarkan kepadanya tentang ilmu itu seperti menjual pedang kepada orang yang merampok di jalanan. Bisa rampoknya lebih parah, Pak. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Banyak orang-orang sudah jelas haram, dia cari-cari dalilnya biar halal. Nih Pak Ustadz, tolong carikan dalil yang membolehkan ini. Cari dalilnya yang gak pas, dipas-pasin. Ingat, itu salah, sama saja merampok. Bukan hanya merampok di jalanan, ini lebih parah karena bisa merobohkan akidah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'ana ala maksiatin, barang siapa yang membantu melakukan maksiat, walau bisyatri kalimatin, walaupun satu kalimat, walaupun separuh kalimat, walau bisyatri kalimat, man a'ana, barang siapa yang membantu kemaksiatan. Ini kan ustadznya membantu, sehingga ustadznya muridnya jadi ustadz lagi, dia malah menyampaikan yang bukan-bukan, sehingga yang disampaikan itu untuk kepentingan dunia dia, itu seperti orang yang membantu. Walau bisyatri kalimatin, walaupun separuh kalimat, kana syarikan lahu fiha, maka dia termasuk teman baginya di dalam bermaksiat. Makanya Pak, jangan bermaksiat. Kita nih, makanya saya bukan mengajar, bukan muallim, saya hanya membantu membacakan. Ya kalau ternyata nanti disalahgunakan ilmunya, saya syarikan dong, kita menjadi teman yang sama-sama bermaksiat pada akhirnya. Makanya saya di sini hanya membantu membacakan di Nasuhul Iban, membacakan di kitab Hidayatul Hidayah. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bain Allah Ta'ala min talabil ilmi al-hidayah. Kalau niat dengan mencari ilmu itu Pak, malam ini, malam Senin dan malam-malam hari Minggu pagi, ini kan ada ilmu-ilmu. Kalau niat jenengan antara jenengan dengan Allah itu dalam mencari ilmunya, itu al-hidayah, karena ingin mengamri, memohon hidayah petunjuk daripada
oleh Allah Subhanahu wa taala. Duna mujarrid riwayati, bukan hanya sekedar cerita-cerita saja. Bukan hanya sekedar angan-angan untuk ceramah-ceramah, untuk khutbah-khutbah saja. Untuk apa? Biasanya 7 menit kultum-kultum saja. Wah, dipelajari hanya untuk kultum. Dipelajari hanya untuk ngisi kajian. Dipelajari untuk mendapatkan hidayah, sehingga hidayah itu datang kepada kita, kemudian kita amalkan. Apa? Fabshir fa'inal malaikata tabshudu laka ajnihataha. Maka berbahagialah kalau jenengan duduk di sini nih karena ingin dapat hidayah, dapat nasihat, sehingga mengenal Allah, persiapkan mati dan sebagainya. Para malaikat itu akan membentangkan sayap-sayapnya untuk panjenengan semua. Idza masyaita, ketika panjenengan berjalan, ketika jalan jenengan, malaikat membentangkan sayap-sayapnya untuk panjenengan. Wahitan al-bakhri tastaghfiru laka idza sya'ita. Dan juga ikan-ikan yang ada di lautan itu Pak akan memintakan ampunan kepada panjenengan ketika panjenengan berjalan untuk menuntut ilmu. Cuma sayang sekali di sini tidak ada lautan JBL. Gitu kan? Kalau ke JBL yang menuntut ilmu, maka insya Allah perjalanan panjenengan akan dimintai ampunan oleh ikan. Terima kasih banyak Bapak. Alhamdulillah kita sudah ngaji bersama setengah jam, dan juga kita telah membaca maulid setengah jam, dan insya Allah pembacaan maulid ini akan kita bacakan lagi di bulan depan, dan juga setelah baca maulid seperti biasa kita belajar seperti ini. Cukup sekian ya sebelum kita tutup. Ayo kita doa dengan doa maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atahu wa yarju bidzalika rahmatahu wa rafatahu. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa ali washabihi syarikin ala manhajil qawim على منهجه الخير اجعلنا من حيار أمتي واسترنا بذيل حرمتي واحشرنا غدا في زمرتي واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها. Ya Allah, masukkan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam surga ya Allah. Wa unzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwal man yushiruha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamna. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sana wa la taj'alna min al-ghafilin anka wa la anhu qadrasana. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan إلا وزدت بماء التوبة ذنوبا وسددت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان ما لهم الإقضاء عن الوصول إلى الإسلام ولا تحرمهم من ثواب هذه الليلة وقدرها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنا وعلى أمر القبور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مسؤولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا محدودين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين بخير أجمعين يا الله. اللهم اغفر سد الظالمين واجعلنا من فرد هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا سميعا وارزقنا به يوم القيامة مقام رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نتبه بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا
ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekian kalau ada salahnya dari saya baik pembacaan atau pemahaman mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.